Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Almanisa Putri, MPMA 1L020013 dari kelas 1A Bimbingan dan Konseling 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya dengan kegiatan menjawab soal. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingannya dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Jawaban yaitu dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa. Pencipta yang maha kuat dan maha agung, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitikberatkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau yaitu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran terdapat 99 nama Asmaul Husna, artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Pencipta dan penguasa alam semesta dideskripsikan sebagai suatu tindakan kemurah hatian yang paling utama untuk semua ciptaan yang memuji keagungannya dan menjadi saksi atas keesaannya dan kuasanya. Menurut ajaran Islam, Tuhan muncul dimanapun tanpa harus menjelma dalam bentuk apapun. Al-Quran menjelaskan tidak dapat mencapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala yang dilihatnya, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 6:103. Tuhan dalam Islam tidak hanya maha agung dan maha kuasa, namun juga Tuhan personal. Menurut Al-Quran, dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa padanya. Di atas itu semua, dia memandu manusia pada jalan yang lurus, jalan yang diridainya. Perbedaan ajaran Islam dengan agama lain terletak pada faktor kemunculan agama. Perbedaan agama karena faktor kemunculan. Misalnya, jika memahami agama muncul sebagai tanggapan manusia terhadap Tuhan Allah. Perbedaan dengan pemahaman yang lain, misalnya agama diturunkan Allah kepada manusia. Pada konteks pemahaman yang lain, misalnya Tuhan Allah lebih dulu menyatakan dirinya dengan berbagai cara. Kemudian manusia menanggapi sesuai sikon hidup dan kehidupannya. Tanggapan manusia tersebut merupakan pernyataan Tuhan. Pada konteks ini, Allah menurunkan agama dari surga kepada umat manusia melalui orang-orang yang dipakai khususnya. Yang kedua yaitu faktor penyebutan nama Sang Ilahi. Pada agama selalu ada pribadi yang supranatural yang menjadi pusat serta tujuan penyembahan umat serta sumber segala sesuatu. Yang ketiga yaitu faktor pembedaan memaknai kata agama. Pemahaman tentang kata agama tidak lagi terbatas pada maknanya yaitu tidak kacau, tetapi telah diisi dengan berbagai muatan yang memperkaya pengertiannya.
Agama tidak lagi mengerti sebagai agar pembatas sehingga tidak kacau ketika menyembah ilahi, namun diisi penuh dengan unsur-unsur yang membuat perbedaan sesuatu sama lain. Faktor pengaruh luar ke dalam ajaran agama harus diakui bahwa ajaran-ajaran agama telah berkembang menjadi sesuatu yang bernilai sakral. Umat beragama atau para penghuninya memahami dan mengikuti ajaran-ajaran tersebut sebagai kata-kata atau firman dari Sang Maha Suci yang mereka sembah. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia di dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, manusia dikenal dengan 3 kata yang biasa diartikan sebagai manusia, yaitu al-bashar, al-ins atau al-insan, dan an-nas. Namun jika ditinjau dari segi bahasa serta penjelasan, Al-Quran dari pengertian 3 kata tersebut saling berbeda. Yang pertama, al-bashar. Al-bashar adalah penggambaran manusia secara materi yang dapat dilihat memakan sesuatu, perjalanan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam pengertian ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak sekitar 35 kali di berbagai surah. Menurut Muhammad Hurai Shihab, kata bashar terambil dari akar kata yang bermakna penempatan sesuatu dengan baik dan indah. Dari kata yang sama lahir kata bashar yang berarti kulit. Al-Quran menggunakan kata bashar sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk musyana untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaannya dengan musna untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaan dengan manusia seluruhnya. Dengan demikian, kata bashar dalam Al-Quran menunjukkan pada dimensi materi manusia yang suka makan, minum, tidur, dan berjalan-jalan. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi bashar yang berkembang biak. Quran Surah Ar-Rum. Selain itu, kata bashar juga dikaitkan dengan kedewasaan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab. Akibat kemampuan mengembangkan tanggung jawab inilah maka pantas tugas kekhalifahan dibebankan kepada manusia. Yang kedua yaitu al-insan. Kata al-ins atau al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Kata al-ins senantiasa dipertentangkan dengan al-jin atau jin, yakni sejenis makhluk halus yang tidak bersifat materi, yang hidup di luar alam manusia dan tidak tunduk kepada hukum alam kehidupan manusia sebagai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai makhluk penciptaan dari api. Makhluk yang mengembangkan tak kala diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Kata al-insan bukan berarti bashar dan bukan juga dalam pengertian al-ins. Dalam pemakaian Al-Quran mengandung pengertian makhluk mukallaf yang dibebani tanggung jawab, mengembangkan amanah Allah untuk menjadi khalifah dalam rangka mengandung memakrumkan bumi. Al-insan sebagai disebutkan dalam surah Al-Alaq adalah mengandung pengertian sebagai makhluk yang diciptakan dari segumpal darah, makhluk yang mulia sebab mengikut ilmu, dan makhluk yang melampaui batas karena telah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Sementara itu kata insan terampil dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Asy'ari menambahkan bahwa kata insan berasal dari 3 kata, yaitu anasa yang berarti melihat,
meminta izin dan mengetahui. Nasya yang berarti lupa, yang berarti jinak. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, makna jinak harmonis dan tempat daripada pendekatan yang mengatakan bahwa kata insan terambil dari kata nasya, lupa, dan kata-kata nasyi dan musuh berguncang. Dalam Al-Quran, kata insan disebut sebanyak 65 kali. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Yang ketiga yaitu An-Nas. Dalam konsep An-Nas pada umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Manusia harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain di sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa serta jelaskan korelasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Yang pertama yaitu ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, takut pada Allah. Ciri yang utama pada seorang yang beriman adalah ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan berani melanggar apapun larangan Allah dan akan selalu mentaati perintahnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergemetar hatinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Yang kedua yaitu khusyuk saat sholat. Ciri kedua dari orang yang beriman adalah lebih khusyuk dalam sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meskipun banyak gangguan. Yang ketiga yaitu senang mendengar bacaan Al-Quran. Orang yang beriman selalu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tak hanya itu saja, keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah karena mendengar ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka karenanya. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Rasulullah mengatakan, orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya ibarat buah jeruk manis, rasanya enak dan baunya harum. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isinya ibarat buah kurma, rasanya enak dan manis tapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran, maka ibarat minyak wangi, baunya harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah kamarugan, rasanya pahit dan baunya busuk. Al-Bukhari dan Muslim ayat 5. Yang keempat yaitu senang berinfak. Orang yang beriman juga sangat senang berinfak karena ia tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan yang menginfakkan rizki dan kami berikan kepada mereka. Surah Al-Anfal ayat 3. Yang kelima yaitu tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya. Yang keenam yaitu meneladani Rasul. Beriman tak hanya sekedar menjalankan perintah Allah tetapi juga meneladani setiap perbuatan dan perkataan Rasul. Yang ketujuh yaitu tawakal. Orang yang beriman juga adalah orang yang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan yaitu sabar.
Kesabaran juga menjadi salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Ibarat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka ia akan selalu bersabar menghadapinya. Yang kesembilan yaitu memiliki akhlak yang baik. Tanda lain dari orang yang beriman adalah memiliki akhlak yang baik. Yang sepuluh yaitu selalu bersyukur. Baik dan buruk yang menimpa seorang mukmin akan selalu membuatnya bersyukur atas apa yang ia miliki. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Maka dari itu, terdapat sebuah riwayat yang menceritakan tentang setan yang jauh lebih takut pada orang berilmu yang sedang tidur daripada orang tak berilmu yang sedang sholat. Maka dari itu, jika ingin meningkatkan ketakwaan, tingkatkanlah ilmu agama. Yang kedua yaitu menegakkan salat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga salatnya. Bahkan meskipun dalam keadaan tersoek, ia akan tetap melaksanakan salatnya. Yang ketiga yaitu menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi sebagai bentuk kemaksiatan, meskipun godaan setan hanya berupa kalimat, cuma sebentar, atau bisa taubat lagi. Sekalipun orang bertakwa akan menjauhi maksiat. Pernah pada suatu hari Sa'ad bin Rahim rahimahullah ditanya mengenai siapakah orang yang paling fakih di antara penduduk Madinah. Maka beliau menjawab, yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam Miftadar an Sa'adah. Lihat Ta'liqat Risalah Lahifah oleh Abdul Haris At-Tamri halaman 44. Lalu apakah pengertian takwa? Talq bin Habib rahimahullah mengatakan, takwa adalah kamu mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah, dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan maka meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dengan bimbingan cahaya dari Allah disertai rasa takut akan siksaan dari Allah. Yang keempat yaitu mempersiapkan bekal hari akhir. Orang yang bertakwa juga selalu mempersiapkan bekal di hari akhir. Ia akan beribadah sebanyak mungkin, namun memperbanyak amalan agar bisa memiliki bekal yang cukup. Yang kelima yaitu puasa. Puasa adalah suatu ciri dari orang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah, karena sesungguhnya amalan puasa adalah amalan tersembunyi. Yang keenam yaitu menepati janji. Menepati janji adalah ciri orang bertakwa yang mana merupakan kebaikan dari orang yang baik. Setiap kali diberikan amanah atau tanggung jawab, maka ia akan melaksanakan sesuai dengan janjinya. Yang ketujuh yaitu rajin bersedekah. Ciri lain dari orang yang bertakwa adalah rajin bersedekah. Pertanyaan yang keempat yaitu dalam menjalankan Islam sebagai orang yang mengembangkannya dengan jalan kekerasan seperti yang terjadi pada ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Sebagaimana pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Saya sangat tidak setuju akan adanya ISIS, karena sebagian besar warga di negara-negara dengan penduduk mayoritas umat Islam berpendapat tidak mendukung kelompok milisis yang menamakan diri mereka dengan Islam atau ISIS. Hal itu terungkap dalam survei yang baru-baru ini dilakukan The
Pew Research Center tentang sikap global yang memperlihatkan lebih dari 3/4 dari responden survei di wilayah Palestina dan Yordania tidak mendukung kelompok milisis tersebut. Demikian juga dengan 91% warga Arab Israel yang menentang ISIS. Hampir semua umat Kristen dan Syiah yang ikut dalam survei memiliki sikap yang negatif, begitu juga dengan umat Sunni di Lebanon. Di kalangan umat Islam, perumusan baru tentang bangunan ilmu pengetahuan yang seharusnya dikembangkan. Kurikulum cara-cara menyadarkan umat Islam agar mau berubah dan menyusun kekuatan untuk mengerjakan ketertinggalannya itu. Rumusan baru dan gerakan dimaksud seharusnya dijadikan bagian dari upaya perbaikan pendidikan. Semangat masyarakat terhadap pengembangan pendidikan sudah luar biasa. Bermodalkan kekuatan sendiri di luar pemerintah, mereka membangun lembaga pendidikan Islam. Namun, pendidikan dimaksudkan itu baik menyangkut jenis kemampuan yang dihasilkan dan bahkan kualitas yang dihasilkan, ternyata belum mampu menjawab persoalan umat Islam sendiri. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut dia akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Jujur kepada diri sendiri juga kepada orang lain. Sifat jujur akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian untuk menghadapi ujian atau apapun bentuknya. Yang kedua yaitu amanah. Sifat amanah mendorong orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Keberadaan sifat ini akan membangun kekuatan diri dan memperbaiki kualitas hubungan sosial. Yang ketiga yaitu tablik komunikatif. Seorang pembisnis harus menjadi marketing yang hebat, juga harus menjadi seorang pembicara yang unggul. Yang keempat yaitu fatona atau cerdik. Seseorang pembisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Lalu muncul kreativitas, ide dan wawasan. Pada akhirnya, produk atau jasa yang dikeluarkan pun akan menjadi produk unggul dan sempurna. Karena produk yang dihasilkan unggul, pelanggan pun senang dan menarik kepercayaan atau trust. Khasya adalah salah satu dari beberapa sifat yang bisa meningkatkanmu pada derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah satu syarat yang menunjukkan kesungguhan iman seorang hamba. Saat kita merasa takut, maka kita akan sembrono berucap karena Allah yang Maha mendengar. Segala perbuatan juga bakal terhindar dari maksiat saat hati merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi. Itulah penjelasan saya dari 5 pertanyaan UAS semester 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.